Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Jamaah sekalian, harus kita ketahui bahwasanya orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah mereka yang mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Mereka adalah orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar mengamalkan kandungan kalimat la ilaha illallah. Maka mereka-mereka yang mengamalkan kalimat la ilaha illallah dan senantiasa ikhlas dalam beribadah, memurnikan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi bagian yang pertama dalam apa yang telah Allah Subhanahu wa taala katakan, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan jalan keluar dan solusi dari semua permasalahan yang melilit dirinya. Ketakwaan tidak dikatakan sebagai takwa dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dilandasi dengan keikhlasan kepada Allah, kecuali dilandasi dengan pengamalan terhadap kalimat la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat An-Nisa ayat 124, "Wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna naqira." Siapa yang beramal dengan amal saleh, yang amal salehnya itu ikhlas kepada Allah, yang amal salehnya itu sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari kalangan laki-laki ataupun kalangan perempuan, ketika mengamalkan itu semua dalam keadaan iman, dalam keadaan telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan senantiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, rukun iman yang 6 ia jaga, maka dia akan masuk surga kata Allah Subhanahu wa taala dan tidak dizalimi sedikit pun. Maka orang-orang yang ikhlas dan senantiasa mengamalkan kalimat la ilaha illallah, maka mereka akan senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Iblis ketika berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan dalam surat Al-Hijr ayat 39 sampai 40, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya tempo, waktu untuk hidup sampai hari dibangkitkannya manusia, sampai hari kiamat, maka iblis berkata kepada Allah, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Wahai Rabbku, sebagaimana engkau telah menyesatkan aku, sebagaimana engkau telah menghukumiku sebagai makhluk yang jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala, la uzayyinanna lahum fil ard, niscaya pasti saya akan berusaha untuk menjadikan semua yang ada di muka bumi ini sebagai perhiasan yang akan melalaikan anak cucu Adam dari jalan engkau yang lurus. Wala ughwiyannahum ajma'in, dan niscaya mereka akan saya sesatkan secara menyeluruh. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, orang-orang yang mereka akan selamat dari tipu daya syaitan, dari tipu daya iblis, hanyalah hamba-hambamu yang saleh. Jadi orang-orang yang akan selamat dari gangguan syaitan, dari gangguan dan tipu daya iblis beserta dengan antek-anteknya, mereka adalah orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa memurnikan maksud dan tujuan mereka dalam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kualitas yang sama, baik di hadapan manusia ataupun di kala mereka sendiri. Maka mereka adalah manusia-manusia yang senantiasa merasa berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu kisah yang menunjukkan bahwasanya orang-orang yang ikhlas akan mendapatkan bagian yang pertama dari wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya
Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjagamu. Jagalah Allah dengan mentauhidkan Allah, dengan ikhlas dalam beribadah kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjagamu. Dalam surat Yusuf disebutkan bahwasanya ayat yang ke-24, Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Yusuf alaihi salam dari bujuk rayu perempuan yang cantik lagi kaya raya, dan pada saat itu Nabi Yusuf alaihi salam berada di rumah perempuan tersebut karena perempuan ini adalah istri dari majikannya. Dan perempuan ini adalah seorang yang memiliki jabatan, yang memiliki kecantikan. Dan pada saat itu Nabi Yusuf alaihi salam sebagai seorang pemuda yang dia tidak tinggal bersama keluarganya, artinya sendirian. Seorang musafir, gharib, tidak ada yang menemani, sehingga apabila melakukan suatu perbuatan yang tercela tidak akan ada yang mencelaknya karena tidak memiliki keluarga, tidak ada yang kenal. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan Nabi Yusuf alaihi salam dari bujuk rayu perempuan tersebut. Allah katakan, kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya'a innahu min ibadina al-mukhlasin. Demikianlah kami selamatkan Nabi Yusuf alaihi salam dari perbuatan-perbuatan yang jelek, dari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah, wal fahsya, dan kami selamatkan Nabi Yusuf alaihi salam dari perbuatan keji. Karena apa Allah selamatkan dia? Innahu min ibadinal mukhlasin. Karena Nabi Yusuf alaihi salam termasuk dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa ikhlas dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang ikhlas akan senantiasa dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan 3 orang yang mereka melakukan perjalanan. Kemudian ketika dalam perjalanan hujan besar pun terjadi. Kemudian mereka berlindung di satu gua dari hujan yang besar tersebut. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki bahwasanya mulut gua tersebut terkunci. Maka pada saat itulah ketiga-tiganya mengatakan, demi Allah tidaklah akan menyelamatkan kita semua di sini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebutkanlah semua amalan dari masing-masing kalian yang kalian yakini bahwasanya amalan tersebut adalah amalan yang kemungkinan keikhlasannya paling menonjol daripada amalan-amalan yang lainnya, karena mereka mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilata. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan carilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala al-wasilah, yaitu amalan yang dengannya kalian mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengannya kalian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketiga-tiganya mengingat-ingat amalan-amalan apakah yang telah mereka lakukan. Maka yang satu menyebutkan bagaimana birrul walidain mereka, birrul walidain dia sebutkan, sehingga ia katakan bahwasanya amalan tersebut adalah amalan yang kemungkinan ikhlasnya paling menonjol daripada amalan yang lain. Yang kedua adalah orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan bahwasanya dia cinta terhadap seorang perempuan, yang perempuan ini tidak lain sepupu dia, sehingga ia menunjukkan kecintaan dia, akan tapi perempuan ini menolak dan menikah dengan laki yang lain, sehingga ketika pada saat itu perempuan ini memiliki kebutuhan yang sangat luar biasa yang berkaitan dengan harta, dia datang kepada laki-laki ini kemudian meminta bantuan, meminta hutang, maka diberikanlah harta yang banyak dan mengatakan, saya tidak akan memberikan kecuali engkau membiarkan saya untuk menyetubuhi diri engkau. Maka perempuan ini dalam keadaan terpaksa, maka membiarkan ini semua terjadi. Sehingga ketika si lelaki ini menguasai tubuh perempuan, sudah berada di atas tubuh perempuan ini, sebagaimana seorang suami berada di atas tubuh
istrinya, maka si perempuan ini mengatakan, ittaqillah wa la tafuddal khatama illa bihaqqi. Takutlah engkau kepada Allah, jangan engkau pecahkan cincin ini kecuali dengan haknya. Maka orang ini takut ketika diingatkan kepadanya, takutlah engkau kepada Allah, maka meninggalkan suatu kemaksiatan yang ia idam-idamkan untuk ia lakukan karena diingatkan untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang ketiga menunaikan amanat. Maka ketika ketiga-tiganya menyebutkan amalannya, maka batu yang besar yang menutupi mulut gua ini bergeser sehingga kemudian setelahnya ketiga-tiganya bisa keluar dan selamat. Menunjukkan apa? Bahwasanya orang yang ikhlas, orang yang memurnikan ketaatannya hanya kepada Allah, tidak memalingkan ibadah kepada selain Allah, baik kuburan, baik patung, baik batu, baik hewan, tidak menerima sedikit pun dari ibadah dia, ia hanya memberikan kepada Allah, hanya ia jadikan ibadah tersebut ia berikan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia keselamatan baik di dunia. Allah Subhanahu wa taala matikan dia dengan dalam keadaan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Allah matikan dia dalam keadaan yang baik, husnul khatimah. Wallahu taala alam. Semoga insyaallah akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang lain yang menyebutkan tentang orang-orang yang ikhlas, mereka akan selamat ketika di akhirat kelak. Semoga bermanfaat.